warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Oktaria Armayanti. Perkenalkan, nama saya Ikut Budianya, NIM 2203020044 dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikina Nabila Tasya dari Prodi Akuntansi semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamami, NIM 2203020006 dari jurusan Prodi S1 Akuntansi semester 2. Tujuan terbentuknya video ini untuk memenuhi tugas UAS kewarganegaraan yang bertema demokrasi sistem pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat yang ada di Pancasila. Saya dan anggota kelompok saya akan mewawancarai dari beberapa kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Oktaria Armayanti dari Prodi Akuntansi semester 2. Saya menanya Ibu, pendapat Ibu apakah demokrasi sistem pemilihan langsung yang akan terjadi saat ini apakah masih relevan dengan sila Pancasila yang keempat? Kalau memang iya, pendapat Ibu apa, dan kalau memang tidak, pendapat Ibu apa? Karena sampai saat ini kita masih melakukan pemilihan secara jujur, adil, dan rahasia, di mana pemilihan itu tidak tertuang dalam sila keempat, karena di sana tulis Permusyawaratan dan perwakilan. Iya. Jadi menurut Ibu itu pendapatnya Ibu itu masih sekian Bu. Masih. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai saudara yang samping saya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miroslav Panggi. Saya ingin membantu teman saya untuk menyelesaikan tugas kewarganegaraannya dengan beberapa pertanyaan. Saya di sini berbicara sebagai warga negara, berbicara mengenai demokrasi sistem pemilu di Indonesia sendiri, apakah sudah sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut pendapat saya, pemilu tahun-tahun kemarin, mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 nanti, pemilihan umum menurut saya belum sesuai implementasinya dengan sila keempat. Mengapa demikian? Yang pertama, saya menyoroti bahwa ketika pemilihan, misalnya di pemilihan presiden sejak tahun 2004 itu kekuasaan atau kedaulatan partai lebih menonjol ketimbang kedaulatan rakyat di dalam pemilihan umum. Salah satunya di pencalonan presiden, karena sesuai dengan mandat sila keempat bahwa kedaulatan rakyat itu harus didahulukan daripada kedaulatan kelompok gitu, terkhusus partai. Akan tetapi kenyataannya di lapangan bahwa di sekarang ini masih berlaku apa yang disebut dengan ambang batas pencalonan presiden, yaitu 30%, atau syarat menjadi calon presiden itu harus diusung oleh gabungan-gabungan partai gitu. Nah, ini sudah mencerminkan bahwa kedaulatan rakyat itu didahului oleh kedaulatan partai. Hal itulah yang membuat saya berargumen bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan terjadinya sila keempat atau diimplementasikannya sila keempat. Nah, untuk mengubah hal ini, maka perlu diubah aturan ambang batas pencalonan presiden.
biarkan saja setiap orang warga negara berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden melalui tidak usah diatur melalui presidensial threshold tersebut. Biarkan saja berkompetisi secara bebas, mulai dari nol siapa saja itu yang mau mencalonkan dirinya sebagai presiden. Nah, akan tetapi jika dipilihkan dahulu oleh gabungan-gabungan partai, otomatis nanti ada perwakilan masyarakat itu tidak menjadi kurang terwakilkan, tidak sesuai dengan sila keempat. Nah, saran saya kedepannya mungkin perlu diubah aturan mainnya untuk sistem pemilihan presiden gitu. Nah, untuk sistem pemilihan untuk legislatif atau di DPR, lembaga DPR mungkin menurut pendapat saya sudah tepat memberlakukan sistem proporsional terbuka. Nah, di mana kita ketahui pemilihan anggota legislatif itu sendiri ada namanya sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini. Nah, sebelumnya diberlakukan sistem proporsional tertutup. Nah, menurut saya sistem proporsional terbuka saat ini sudah sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh himpunan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ketika memberlakukan sistem proporsional tertutup nanti, bahkan kemarin ada isunya ingin memperlakukan sistem proporsional tertutup, akan tetapi dibatalkan oleh MK. Nah, menurut saya itu keputusan yang tepat dari Mahkamah Konstitusi, karena figur seorang itu bisa dinilai oleh masyarakat ketika diberlakukannya sistem pemilihan legislatif, itu sistem proporsional terbuka tadi. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dito Budiaja dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan meminta pendapat sebelumnya dari Mas Evan. Saya Ivan dari Prodi Ilkom. Nah, begini Mas Evan. Di sini saya akan bertanya bagaimana pendapat Mas Evan mengenai demokrasi pemilihan secara langsung yang saat ini terjadi dengan Pancasila sila keempat. Apakah masih relevankah? Sila keempat ya? Iya, sila keempat. Sila keempat nanti rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Oke. Menurut saya masih relevan karena demokrasi secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sila keempat, yang dimana itu kita memilih secara langsung untuk yang memimpin kita untuk kedepannya, untuk kepentingan kita juga kedepannya, itu kita memilih secara langsung melalui nyoblos. Nah, nyoblos itu kan kita satu orang nyoblos satu suara. Jadi setiap orang nyoblos itu memiliki bobot yang sama, suara bobot yang sama. Nah, dari situ mayoritas suara terbanyak akan dipilih. Jadi menurut saya demokrasi secara langsung ini masih relevan buat sila keempat, di mana berhubungan dengan perwakilan yang bakalan memimpin kita untuk kedepannya, kepentingan kita melalui mayoritas suara terbanyak. Soalnya suara terbanyak kan terdiri dari suara orang yang memiliki bobot yang sama, jadi masih relevan untuk kedepannya. Tapi menurut Mas Ivan masih relevan ya? Masih relevan. Ya, baik. Berikutnya saya juga mau bertanya nih. Menurut Mas Ivan ya, bagaimana hubungannya antara demokrasi secara langsung ini dengan Pancasila sila keempat? Menurut Sila keempat hubungannya ya? Kalau dari segi hubungan sih kita berbicara di prinsip permusyawaratan dan permusyawaratan perwakilan, Ya. di mana kita tuh dapat memilih siapa atau memilih apa untuk menjadi dalam pemerintahan, untuk menjadi anggota parlemen, untuk kepala negara, untuk kepentingan kita ke depannya kan, untuk kemajuan negara kita ke depannya, kepentingan diri kita sendiri ke depannya juga. Nah, dari situ kita bicara pada prinsip permusyawaratan perwakilan. Di situ perwakilan berarti kita berhak memilih perwakilan kita melalui suara tersebut. Jadi menurut saya masih ada hubungan karena kita memilih perwakilan kita lewati suara tersebut. Berarti ya bisa ada lah hubungan antara kedua itu ya. Yang baik. Ya, terakhir nih pertanyaan dari saya, menurut Mas Ivan ya, apakah masih efektif untuk digunakan
untuk kedepannya ini digunakan untuk kedepannya sistem demokrasi secara langsung ini untuk kedepannya apakah masih efektif digunakan? Kalau menurut saya sih semua sistem itu misalnya mengganti sistem atau bagaimanapun sistem itu ada kurang lebihnya. Nah, kalau di sistem kita yang sekarang nih kurangnya bisa manipulasi suara. Manipulasi suara, nah itu kita tidak tahu siapa yang manipulasi atau bagaimana manipulasinya. Kita nggak tahu kan, kadang ada berita yang nyebar kayak bagaimana atau bagaimana, tidak sesuai sama suara secara langsungnya, supaya menaikkan lawan atau lawannya juga. Dari situ kalau untuk kelebihannya sih mungkin ya seperti saya bilang tadi, itu suaranya memiliki bobot yang sama, jadi semua orang berhak memiliki bobot yang sama, jadi mayoritasnya rata, semua sama rata. Untuk kedepannya sih kalau sistem ini masih digunakan masih efektif, tapi alangkah lebih baiknya agar lebih dikembangkan lagi, meningkatkan juga seperti Mas Yana bilang, agar lebih aman sistemnya, dan untuk kedepannya ya, masyarakat lebih banyak mempercayakan lah kepada sistem tersebut, lebih jujur dan jadi tidak ada ragu antara masyarakat dan pemerintahan. Ya, berarti menurut Mas Ivan, pendapatnya Mas Ivan terkait pertanyaan tadi perlu ditingkatkan lagi ya untuk kedepannya ya, lebih bagus lagi. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baegina Nabila Tasya dari Prodi Akuntansi semester 2. Saya ingin bertanya kepada Bapak, pendapat Bapak, apakah demokrasi sistem pemerintahan langsung yang terjadi saat ini, apakah masih relevan dengan sila Pancasila keempat? Apakah iya? Pendapat Bapak apa? Jika emang tidak, pendapat Bapak apa? Baiklah, terima kasih. Tentu yang pertama-tama kita ketahui ya, bahwa pengertian demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terkait dengan butir Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokrasi dan tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya, yaitu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut. Terkait dengan relevan dan tidak relevannya, untuk saat ini sangatlah relevan, karena kita bisa memilih secara langsung siapa presiden kita, siapa wakil di legislatif kita. Hal ini terkait dengan visi dan misinya. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat harus jeli memilih pemimpin-pemimpin kita yang akan mewakili kita di dalam legislatif itu sendiri. Demikian. Jadi pendapatnya iya. Ya, dan ini sudah sangat relevan sekali dengan kondisi